Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya untuk mendapatkan update video kami terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya Emiliana dari SD 07 Pontianak Utara. Sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Nah, dalam pembelajaran 1 ini ada 3 muatan pembelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia. Yang kedua, IPA. Dan yang ketiga, IPS. Dalam bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang ide pokok atau gagasan utama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok atau gagasan adalah yang mendasari suatu cerita dalam sebuah paragraf. Nah, ide pokok itu biasanya terdapat di dalam kalimat utama. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan bedakan menjadi 2. Yang pertama, secara generatif. Yang kedua, secara vegetatif. Nah, pada perkembangbiakan generatif disebut juga sebagai perkembangbiakan secara kawin. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tak kawin. Selanjutnya, perkembangbiakan generatif ditandai dengan peristiwa penyerbukan. Apa sih penyerbukan? Nah, mungkin sudah ada yang pernah dengar ya penyerbukan itu apa? Ya, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Nah, dari proses penyerbukan tersebut akan menghasilkan zigot, yang mana zigot inilah yang nantinya berkembang menjadi biji dan bakal buah. Nah, contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif. Ada mangga, ada padi, rambutan, kelapa, jagung, dan masih banyak buah-buahan yang lainnya yang menggunakan perkembangbiakan generatif. Selanjutnya, tentang kehidupan sosial budaya negara ASEAN. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa negara ASEAN terdiri atas 10 negara anggota. Yang pertama, Indonesia. Indonesia terkenal dengan keberagaman suku bangsanya. Ada suku Dayak, ada suku Melayu, dan masih banyak yang lainnya, dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, ayo kita ke Brunei Darussalam. Nah, di Brunei Darussalam terdapat desa terapung yang terbesar di dunia, namanya Desa Air. Yang ketiga, negara Filipina. Nah, di Filipina menggunakan bahasa Tagalog, serta nama tarian daerahnya tarian Tiniking. Yang keempat, negara Kamboja. Negara Kamboja menggunakan syal kotak-kotak yang disebut krama dan menggunakan bandul Buddha yang dipercaya dapat mengusir roh-roh jahat dan membawa keberuntungan. Selanjutnya, ayo kita ke negara Laos. Nah, di Laos ini ada makanan utama yang terbuat dari nasi ketan, sehingga orang Laos disebut sebagai Lu Khao Niao. Selanjutnya, ayo kita ke negara tetangga yang dekat dengan Indonesia. Kira-kira apa ya? Nah, negara Malaysia. Di negara Malaysia terdapat patung yang sangat terkenal, yaitu patung Dewa Murugan, yang merupakan patung tertinggi kedua di dunia. Wah, pasti seru sekali ya jika kita bisa foto-foto di bawah patung itu. Selanjutnya, ayo kita ke negara Myanmar. Nah, di Myanmar terdapat banyak pagoda dan pakaian tradisionalnya disebut longyi. Selanjutnya, negara Singapura. Di Singapura terdapat patung Merlion. Sepertinya nama patung ini tidak asing ya anak-anak. Patung ini juga biasanya dijadikan objek tempat berselfie ria oleh para wisatawan. Jadi patung ini berkepala singa dan berbadan ikan. Nah, selanjutnya negara Thailand. Sebagian besar terdiri atas suku Thai. Di sana, bagian tubuh yang paling dihormati adalah kepala, sehingga di sana tidak boleh ada orang yang menyentuh kepala kita sembarangan, bahkan kepala anak-anak sekalipun. Yang terakhir, negara Vietnam. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Jadi ingat, suatu negara juga bermata pencarian sebagai petani.
Iya, Indonesia juga sama ya. Indonesia juga bermata pencarian sebagai petani. Kemudian permainan tradisionalnya menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Nah, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, kemudian share ke teman-temannya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.